Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, untuk minggu ini, saya langsung untuk praktek, terus langsung digabung review karena ini minggu terakhir sebelum UAS. Jadi untuk minggu ini kita pertama langsung aja kita ke materi untuk menghemat waktu. Yang pertama untuk Java Access Modifier. Jadi ini ada beberapa bentuk akses di Java, yaitu yang pertama itu ada public, private, protected, sama default. Kalau default ini tidak ditulis di depannya, sedangkan private, public, dan protected ini ditulis di depannya aksesnya. Nah, keterangannya ini misalkan kita akses di dalam kelas, ini semua jenis akses ini bisa. Jadi bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Sedangkan kalau yang berbeda masih satu folder, tapi kita akses objek dari dalam satu folder. Itu yang tidak bisa kalau yang berlabel private. Kalau beda folder hanya public saja yang bisa. Sedangkan kalau turunan dalam satu folder yang tidak bisa hanya private saja. Sedangkan kalau yang turunan beda folder yang bisa public sama protected, default sama private tidak bisa. Oke, kita coba yang pertama itu akses dari dalam kelas. Oke, kita coba ini menggunakan contoh yang minggu kemarin untuk paket ya. Nah, ini contohnya dari kelas printer. Nah, di sini ada dua jenis, ada dua metode print sama call print. Call print ini dia memanggil metode yang ada di print sini. Nah, nanti kita rubah satu-satu jenisnya public, protected, sama private dan default. Hasilnya bagaimana? Apakah bisa dikompil atau tidak? Oke, yang pertama public dulu ya. Oke, public di sini harusnya bisa. Oke, kita coba compile. Oke, ini masuk ke dalam folder ini dulu ya. Karena paket ini berada di folder mylib. Nah, kita coba ini kita save dulu, kita coba compile java printer.java. Nah, ini bisa. Jadi bisa dikompil, tidak ada error. Jadi itu bisa diakses. Ini saya hapus jadi default. Kalau jadi default seperti apa? Kita compile. Ini bisa juga. Terus protected kita coba compile. Ini bisa. Dan yang terakhir yang kita akan coba yaitu private. Kita coba compile, ini bisa juga. Jadi yang pertama, akses dari dalam kelas ini bisa semua diakses. Jadi di sini semua bisa diakses metode di dalam kelas. Dari semua modifier tersebut bisa diakses. Nah, selanjutnya yaitu akses objek dari beda folder. Jadi yang pertama ini pakai yang kemarin ya, test printer sama printer. Jadi ada dua file, printer. Ini yang tadi. Ini filenya kalau saya disimpannya
Kalau saya disimpannya di sini ID AC unsik mylib. Nah, ini printer. Nih. Ini disimpan di sini. Terus kalau yang kedua, karena ini beda folder ya. Jadi di folder 7 itu ada test printer. Ada trash printer. Jadi otomatis beda folder kan. Yang ini disimpan di sini, folder ini, dan yang printer di sini dia sudah masuk ke folder mylib. Otomatis berbeda folder. Oke, kita coba dulu private ya. Ini yang pertama private. Ini bentar, kita cobanya biar sama seperti yang di contoh. Call print ini kita ganti private misalkan. Call print sudah kita ganti private. Nah, di dalam test printer ini memanggil call print. Objek P ini memanggil call print. Bisa apa tidak? Oke, kita buka command prompt baru lagi aja. Nah, ini yang saya compile yang di sini, yang test printernya java test printer.java. Nah, di sini sudah ada compiler yang bilang bahwa call print memiliki aksesnya itu private. Jadi ada error, nggak bisa diakses kalau bernilai private. Nah, kita coba rubah kalau ini bernilai protected. Oke, kita rubah bernilai protected. Kita coba compile. Nah, ini juga tidak bisa diakses. Protected nggak bisa diakses. Kita coba rubah lagi jadi default. Call print, metode call print tipe aksesnya default. Kita compile. Nah, ini dia tidak bernilai public di dalam kelas printer. Jadi harus bernilai public ya. Otomatis kita coba ganti nilainya jadi public. Nah, ini tidak ada error kalau bernilai public. Nah, ini juga bisa dijalankan karena di sini metodenya ada method main-nya. Oke, selanjutnya ini yang terakhir, coba akses turunan beda folder. Nah, turunan beda folder. Oke, untuk yang test printernya saya close saja. Terus di sini ada dua file, printer dan printer canggih. Printer canggih ini disimpan kalau saya di folder 7, sedangkan yang printer.java itu kelasnya disimpan di ID AC unsik mylib. Nah, disimpan di sini. Otomatis sudah berbeda folder. Oke, nanti kita rubah metode di call print di sini, hasilnya seperti apa. Nah, ini printer canggih ini turunan dari printer. Nah, di sini dia memanggil metode call print. Nah, oke, kita coba compile lagi saja. Java printer canggih.java. Ini untuk nilai public tidak ada masalah. Kalau default seperti apa?
Kalau default dia tidak bisa dipanggil. Terus private bagaimana? Private pun tidak bisa dipanggil ataupun diakses. Dan yang terakhir coba protected. Nah, protected ini bisa. Jadi untuk akses turunan beda folder yang bisa diakses itu protected sama public. Private dan default itu tidak bisa. Nah, itu contoh-contoh untuk Java Access Modifier. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu jar ataupun mendistribusikan Java software. Kan kalau di Java software, kalau kita mau jadikan aplikasi, cukup file.class-nya saja. Jadi pengguna tidak harus melihat file.java-nya. Jadi Java software biasanya terdiri dari banyak file.class. Nah, agar lebih mudah, file.class tersebut dibuat jadi satu arsip dengan ekstensi .jar. Nah, di dalam .jar tersebut ada file yang disebut file manifest. File manifest ini diisi keterangan nama driver kelasnya. Jadi kelas yang akan dijalankan pertama kali itu apa. Nah, ini biasanya yang mengandung method main. Nah, ini ada dua cara. Cara yang pertama, ini cara lebih otomatis. Jadi kita buat file manifest.txt, simpan dengan nama file yang akan kita buat jar. Misalkan di sini manifest, terus ada main kelasnya main. Ini tergantung mainnya nama kelasnya. Misalkan kalau kita buat tadi nama kelasnya printer, nama main kelasnya itu ada yang ada main metodenya itu test printer ya. Ini nanti kita rubah jadi test printer. Untuk membuat .jar, perintahnya jar spasi minus cvfm, nama file yang nantinya jadi .jar, terus nama file manifest, terus kelasnya. Jadi kalau bisa dijadikan satu folder. Nah, setelah itu jalankan. Kalau untuk menjalankan, kalau sudah dibuat seperti ini, nanti dia proses adding file manifest, adding kelas-kelasnya. Setelah itu dia jadi satu file. Satu filenya di sini contohnya misalkan budi.jar. Nah, untuk menjalankan hampir sama seperti program-program sebelumnya, cuma di sini ditambahkan minus jar. Java minus jar, terus nama filenya budi.jar. Oke, kita coba aja. Oke, kita coba. Ini saya buat satu folder lagi, distribusi. Nah, ini contoh kelasnya, misalkan di sini yang kemarin saja, dosen, manusia sakti, sniper, dan main 7. Ini contoh yang pertemuan sebelumnya. Nah, ini dijadikan satu folder yang mau kita jarkan. Terus di sini kita tambahkan file manifest. Kita buat
file manifestnya ini harus sama persis ya tulisannya, main strip class titik 2 spasi main 7. Nah di sini driver mainnya saya namakan main 7, terus enter. Harus di enter 1 kali kalau yang cara ini, nanti kalau tidak kadang ada yang nggak bisa dijadikan atau file manifestnya itu nggak masuk. Oke, setelah itu kita save as jadi satu folder di situ, manifest.txt. Nama filenya manifest.txt, jadi satu folder dengan file.class yang lainnya. Nah ini sudah. Nah kalau sudah, kita buka command prompt, kita buat file.jar-nya. Caranya kita masuk ke folder ataupun directory distribusi, cd distribusi, ini jar minus cvfm. Ini contohnya coba.jar, nanti filenya namanya coba.jar kalau saya. Nanti kalian bisa ekspresikan sendiri nama filenya, terserah kalian, nggak apa-apa. Manifest.txt. Jadi dan juga yang akan di add itu semua file.class, jadi bintang titik .class. Oke, kita coba enter. Nah ini dia di manifest, adding manifest, adding manifest, terus adding dosen, main 7, manusia sakti, sniper. Nah file-file ini sudah masuk ke sini, coba.jar. Nah untuk menjalankan kita coba java minus jar, terus nama filenya coba.jar. Nah ini bisa dijalankan di file sini. Nah itu cara yang pertama. Nah ini cara yang pertama. Nah cara yang kedua ini manual. Jadi kita siapkan semua file.class yang akan dijar. Nanti kita buat folder dengan nama meta strip inf. Nah di dalam folder tersebut kita buat file manifest.mf. Nah semua file kalau ini sudah dijadikan satu, nanti kita klik kanan, kita buat ke arsip, jadi nanti di zip. Kalau di sini kalau misalkan kita menggunakan WinRAR, nanti format zipnya itu nanti kita pilih jadi formatnya zip. Kalau enggak, kalau yang tadi file ini kalau kita coba ekstrak coba, ini hasilnya apa? Di dalamnya itu ada file class, file manifestnya di mana? Itu di dalam folder sini. Kalau kita buka, kita edit, misalkan edit di Notepad++, ini saya close saja. Nah ini ada file main class titik 2 sama dengan main 7. Nah ini versi Oracle-nya, versi Java Oracle-nya. Oke, kita coba cara yang kedua ya. Oke, namanya misalkan manual. Kita buat folder manual. Di dalam folder manual file.class-nya kita copy.
file manual di sini kelasnya sudah ada semua. Selanjutnya kita buat folder lagi, new folder. Nah, new folder di sini kita namakan meta strip inf. Oke, sudah. Kalau sudah, kita coba buat notepad lagi. Nah, notepadnya sama seperti tadi. Untuk buat manifest, main strip class titik 2 main 7, enter. Biasanya kalau nggak di enter sekali nggak jalan. Nah, ini kita save as di folder meta strip inf. Ini pilihnya all file, save as tipenya, terus kita namakan huruf besar semua manifest.mf, terus kita save. Oke, sudah. Kalau sudah, satu folder di sini, di folder manual kita blok semua, kita pilih semua, kita tambahkan ke arsip. Kalau yang menggunakan WinRAR, kalau yang menggunakan WinZip nanti langsung pilih ke WinZip-nya. Ini arsip formatnya zip, karena Java processingnya hampir sama dengan processing compressing dari metode zip. Nah, ini sudah, pilih ini zip, ini filenya kita ganti .jar manual.jar. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini manual.jar. Nah, kita coba manual ya, distribusi cd manual. Nah, kita coba jalankan, bisa tidak minus jar manual.jar. Nah, ini bisa. Itu cara yang kedua. Nah, ini kalau kita unzip seperti tadi. Kalau di unzip, misalkan manual di sini kita unzip, isinya yang tadi. Nah, itu dua cara untuk distribusi file Java. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke materi terakhir. Jadi ini materi untuk UAS terakhir, yaitu ada error handling. Jadi di sini ada beberapa jenis error. Yang pertama, kalau error handling itu ada yang dinamakan syntax error. Di sini misalkan error karena salah ketik. Nah, ini biasanya yang sering kita temui. Misalkan salah ketik, mau nulis untuk mencetak system out println, S-nya kecil misalkan, itu kan otomatis salah ketik. Kalau enggak nulis println, len-nya itu ln kan ya, cuma banyak yang nulis kadang in. Nah, itu juga salah ketik. Nah, di sini untuk syntax error karena salah ketik, yang bertugas untuk deteksi yaitu compiler. Jadi si Javac itu yang bertugas kalau di Java. Terus yang kedua itu ada runtime error. Ini yang bertugas itu adanya exception kalau dijalankan. Jadi ketika sintak itu tidak bermasalah, sintaknya tidak bermasalah, bisa dijalankan. Cuma pada saat kita jalankan itu ada muncul error. Jadi sintaknya kita compile tidak masalah, cuma dijalankan muncul error. Terus yang ketiga yaitu logic error. Sintak tidak masalah, di running tidak masalah, tapi hasilnya salah. Nah, ini biasanya logika pada saat kita membuat program, logikanya yang tidak benar. Ataupun misalkan kita buat sebuah sistem tapi algoritmanya atau metodenya tidak sesuai.
Nah, itu biasanya memunculkan logic error. Sintaknya tidak masalah, di running tidak masalah, tapi hasilnya salah. Oke, selanjutnya kita di sini yang kita bahas itu yaitu runtime error ataupun exception. Nah, misalkan di sini exception untuk sintak error, kita coba aja contoh untuk pembagian dengan nilai 0. Misalkan kayak gini. Saya buat kelas namanya kelas salah. Di sini ada metode main. Nah, misalkan integer C sama dengan 5 dibagi 0. Ini hasilnya berapa seharusnya? Nggak bisa dihitung ya, atau tidak bisa terdefinisi. Kita coba compile java salah.java. Oke, nggak ada masalah ketika di compile. Kita coba jalankan java salah. Exception in treatment java length arithmetic exception by 0. Add salah.main. Jadi di dalam file metode salah ataupun di kelas salah di baris keempat. Nah, di sini baris keempat. 1 2 3 4. Nah, untuk run salah sintak error ini biasanya bisa kita tangkap penanganannya. Exception ini bisa menggunakan block try-catch. Jadi di sini kalau kayak gini kan, misalkan exception treat kalau untuk orang awam ini kurang manusiawi karena di sini menggunakan bahasa mesin. Jadi tidak bisa kita modif. Jadi untuk mengatur ini problemnya di mana, kita bisa menggunakan penanganan exception. Nah, kita tambahkan di sini exception. Jadi kita gunakan block try-catch. Kita tambahkan try. Kita tambahkan block try-catch. Nah, ini untuk menangkapnya exception. Biar rapi dulu aja ya. Nah, ini ditambah keterangan. Di sini ada error. Errornya apa? Kita tambahkan keterangannya di sini. Plus E. Nah, ini kan sudah ada bahasa manusianya, ada error. Oke, kita coba compile lagi. Nah, di sini tidak langsung menggunakan bahasa mesin. Jadi di sini ada tulisan ada errornya di java length arithmetic exception by 0. Jadi pembagian dengan nilai 0. Jadi suatu bilangan yang dibagi dengan nilai 0. Nah, misalkan juga kalau di sini kita tambahkan satu lagi try-catch. Kita misalkan tambahkan integer array data sama dengan 10 20. Kalau array mulai indeksnya dari 0 lagi kan ya, karena dari 0 sistem out println. Misalkan kita akan melihat data kedua apakah ada error atau tidak. Nah, ini yang atas
kita ubah dulu biar ini tetap bisa jalan. Apakah yang arraynya ini bisa dijalankan juga atau tidak? Kita coba, kita compile dulu. Java salah.java. Oke, nggak ada error untuk penulisan sintaknya. Kalau secara datanya di sini, kalau array dengan indeks nomor 2 di sini, padahal arraynya 0 dan 1 karena indeks arraynya mulai dari 0. Salah. Oke, kita jalankan. Yang atas dijalankan. Ini dijalankan. Kalau program belum ketemu yang tidak berjalan, maka tetap di sini dijalankan dulu. Setelah dijalankan ada error. Errornya di sini. Jadi array index out of bound exception. Jadi di sini indeks arraynya melebihi dari data yang ada. Data yang ada di sini arraynya 0 dan 1. Kalau misalkan di sini kita rubah angka jadi 1, kita compile lagi, kita compile. Nah, ini bisa. Kalau kita rubah indeks array 0, kita compile, kita jalankan, ini bisa. Cuma karena tadi indeks array-nya melebihi dari indeks array yang ada. Nah, di sini misalkan ada dua jenis kesalahan. Misalkan kesalahan yang pertama pembagian 0 dan indeks array-nya dari indeks array yang kedua. Nah, ini mulai yang berhenti di sisi mana? Kita coba compile. Java salah, jalankan. Nah, ketika ada kesalahan pada sintak yang pertama, otomatis dia berhenti. Jadi program langsung berhenti ketika ditemukan exception pada kesalahan yang pertama. Nah, kalau kayak gini kan masih agak susah juga untuk errornya di sisi mana. Nah, untuk menangani tiap kesalahan, kita bisa bedakan penanganan dengan exception pada blok try catch. Misalkan kalau yang tadi ada dua, pembagian 0 terus pembagian bound exception. Jadi ada dua. Yang pertama kita tambahkan aja try catch-nya. Nah, ini yang pertama exception-nya E1. Ini E3 aja. E3. E1 itu untuk pembagian nilai 0. Ini di sini kasih keterangan terjadi pembagian dengan nilai 0. Exception-nya apa? Jadi di sini kita rubah exception-nya. Pembagian nilai 0 itu arithmetic exception. Ini saya copy aja. Nah, yang kedua kita try catch lagi aja. Untuk E kedua ini biar rapi. Kedua yang tadi
array index out of bound exception. Ini saya copy aja. Nah yang tadi, nah ini kita copy aja. Nah ini nilai arraynya atau index arraynya melampaui batas. Ada error misterius, misalkan ada yang error tambahan yang belum kita ketahui, ini bisa kita tambahkan seperti ini. Ada error misterius, terus errornya apa? Oke, kita coba aja yang pertama. Apakah ada error? Oh ini salah ya, E3 tadinya dirubah, belum ditambahkan E3 sini. Oke, secara penulisan tidak ada yang salah, kita jalankan. Java salah. Nah ini yang pertama, terjadi pembagian dengan nilai 0. Kalau ini kita benarkan, ini biar tetap jalan, kita coba compile lagi. Yang atas ini jalan, yang bawah arraynya melampaui batas karena nilai-nilainya 2. Jadi otomatis dia udah lebih spesifik, jadi lebih manusiawi. Jadi sudah menggunakan bahasa kita sendiri, kita kostum dengan bahasa kita sendiri. Jadi pengguna bisa lebih mudah apabila ada error, misalkan pada saat penginputan dan lain sebagainya, itu lebih mudah. Nah ini untuk specific exception. Nah ini materi terakhir untuk mata kuliah PBO. Nah selanjutnya minggu depan kita UAS online lagi, jadi ada pilihan ganda. Untuk detailnya nanti bisa dilihat di e-learning. Jadi untuk sekarang sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.